Baik, sebelum perkenalkan, nama saya Yohana Nabu dengan 2323814030. Prodi Teknologi Rekayasa Pangan, mata kuliah Analisis Sensoris. Dalam video ini saya akan menjelaskan judul materi tentang persyaratan analisis sensoris. Panelis, uji organoleptik memerlukan dua pihak yang bekerja sama, yaitu panel. Yang pertama panel, yang kedua pelaksanaan kegiatan penguji. Panel adalah satu atau sekelompok organ yang bertugas untuk menilai sifat atau mutu benda berdasarkan kesan subjektif berdasarkan prosedur pengujian sensoris tertentu. Anggota panel disebut panelis. Yang pertama, macam-macam panelis. Yang pertama, pencicip perorangan atau individu expert. Yang kedua, panel pencicip terbatas, yaitu small expert panel. Yang ketiga, panel terlatih atau drainage panel. Yang keempat, panel terlatih atau undernage panel. Yang kelima, panel agak terlatih. Yang keenam, panel konsumen atau pensioner panel. Yang ketujuh, panel anak-anak umur 3-10 tahun. Panel perseorangan, orang yang sangat ahli dan dengan kepekaan spesifik yang sangat tinggi yang diperoleh karena latihan intensif. Panel perseorangan sangat mengenali sifat, peranan, dan cara pengolahan bahan yang akan dinilai serta menguasai metode-metode analisis organoleptik dengan sangat baik. Keuntungan menggunakan panelis ini: kepekaan tinggi, biasa dapat dihindari penilaian efisien, keputusan sepenuhnya ada pada seorang. Panel terlatih terdiri dari 15-25 orang yang mempunyai kepekaan cukup baik. Keputusan diambil setelah data dianalisis secara bersama. Panel agak terlatih terdiri dari 15-25 orang yang sebelumnya dilatih atau mengetahui sifat tertentu. Panel agak terlatih dapat dipilih dari kalangan terbatas dengan menguji datanya terlebih dahulu. Panel terbatas terdiri dari 3-5 orang yang mempunyai kepekaan tinggi sehingga bias bisa dihindari. Mengenal dengan baik faktor-faktor dalam penilaian organoleptik dan mengetahui cara pengolahan serta pengaruh bahan baku terhadap hasil akhir. Keputusan diambil berdiskusi di antara anggota-anggotanya. Panel tidak terlatih terdiri dari 25 orang awam yang dapat dipilih berdasarkan jenis tingkat sosial atau pendidikan. Diperbolehkan menilai alat organoleptik yang sederhana seperti sifat kesukaan, biasanya terdiri dari orang dewasa dengan posisi panelis pria dan dengan panelis wanita. Panel konsumen terdiri dari 30-100 orang yang tergantung pada target pemasaran peneliti, mempunyai sifat yang sangat umum dan dapat ditentukan berdasarkan kelompok tertentu. Panel anak-anak usia 3-10 tahun digunakan sebagai penulis dalam penilaian produk-produk pangan yang disukai anak-anak seperti permen, es krim, biskuit, dan sebagai berikut. Cara menggunakan panelis anak-anak harus bertahap, yaitu dengan bermain bersama, kemudian dipanggil atau untuk minta responnya terhadap produk yang dinilai dengan alat bantu gambar seperti boneka, Snoopy yang sedih, biasa atau tertawa. Persyaratan anggota panel. Yang pertama, memiliki kepekaan indrawi yang baik. Yang kedua, bersedia dan memiliki waktu yang cukup untuk berlatih. Yang ketiga, berpengaruh luas tentang komoditas atau
pada bidang pengujian. Yang kelima, memiliki kemampuan dan keterampilan dasar yang cukup dalam hal prinsip analisis sistem dan prosedur, kriteria spesifik bahan atau produk, persiapan, faktor psikologis, kepekaan indrawani, komponen bahan dan pengaruhnya pada atribut sensoris bahan, hasil faktornya, serta dokumen dan laporan atas pelaksanaan tugas. Faktor yang mempengaruhi kepekaan penulis: yang pertama, jenis kelamin, usia, kondisi fisiologis, faktor genetik, kondisi psikologis. Seleksi penulis dari wawancara, tahap penyaringan, tahap pemilihan, tahap pelatihan, dan uji kemampuan. Bendera yang digunakan untuk seleksi: penglihatan berhubungan dengan warna gelap, viskositas, ukuran dan bentuk, volume, kerapatan dan berat jenis, panjang lebar dan diameter, serta bentuk bahan. Indra peraba berkaitan dengan struktur, tekstur, dan konsistensi. Struktur merupakan sifat dari komponen fungsi. Tekstur merupakan sensasi tekanan yang dapat diamati dengan mulut atau peraban dengan jari, dan konsistensi merupakan tebal, tipis, dan halus. Indra pembau digunakan sebagai suatu indikator terjadinya kerusakan pada produk, misalnya ada bau busuk yang menandakan produk tersebut telah mengalami kerusakan. Indra pengecap dalam hal kepekaan rasa, maka rasa manis dalam dengan mudah dirasakan pada ujung lidah, rasa asin pada ujung dan pinggir lidah, rasa asam dan pada pinggir lidah, dan rasa pahit pada bagian belakang lidah. Laboratorium penilaian sensoris. Prasarana utama: tempat dengan lingkungan yang tenang, suasana yang tenang, bersih, rapi, dan teratur. Sarana utama: ruang uji dengan beberapa kotak uji, dapur, penyiapan contoh, peralatan penyajian contoh, ruang penyiapan formulir atau format uji, ruang pengarahan atau industri kepada tim penulis, ruang tunggu penulis, peralatan, alat penyiapan sampel, alat penyajian sampel, alat komunikasi atau sistem lampu, format isian, format instruksi, alat tulis. Zona umum laboratorium sensoris dan persiapan, baik instruksi, bilik sensitivity atau bot, bilik sensitivity atau bot, laboratorium ruang tunggu. Persiapan laboratorium penilaian sensoris. Persyaratan laboratorium penilaian sensoris. Isolasi. Agar tenang, maka laboratorium harus terpisah dari ruang lain atau kegiatan lain. Pengadaan suasana santai di ruang tunggu, dan tiap anggota perlu bilik pencicip tersendiri. Yang kedua, kedap suara. Bilik pencicip harus kedap suara. Laboratorium harus dibangun jauh dari keramaian. Kadar bau. Ruang penilaian harus bebas bau-bauan asing dari luar atau bebas bau parfum, merokok, penulis, jauh dari pembuangan kotoran dan ruangan pembuangan. Suhu dan kelembaban. Suhu ruangan harus dibuat tetap seperti suhu kamar 20-250°C, dan kelembaban diatur sekitar 50%. Cahaya dalam ruangan tidak terlalu kuat dan tidak terlalu redup. Bilik pencicip atau bau
meja atau untuk menulis, mencatat kesan, tempat meletakkan sampel, gelas air atau gelas air kumur. Yang ketiga, kursi bundar. Yang keempat, keran pipa air, penampung air buangan. Persiapan sampel. Penyediaan contoh harus. Yang pertama, seragam dalam menentuinya sehingga tidak mempengaruhi penilaian. Yang kedua, memperhatikan estetika. Yang ketiga, suhu yang terlalu tinggi atau rendah akan berpengaruh pada penilaian aroma dan flavor. Yang keempat, kode. Yang kelima, lama pengujian. Yang keenam, jumlah contoh. Dapur penyiapan sampel harus terpisah, tetapi tidak terlalu jauh dari ruang penyimpan. Bawaan di dapur tidak boleh mencemari ruangan penyimpan. Kesibukan penyiapan sampel tidak boleh terlihat atau terdengar di ruangan penyimpan. Laboratorium pengujian. Dibutuhkan beberapa ruangan yang terdiri dari persiapan, penyimpan, tunggu. Dibutuhkan beberapa ruangan terdiri dari ruangan persiapan, ruangan pencicipan, ruangan tunggu atau diskusi. Bagian di dapur harus selalu bersih dan mempunyai sarana yang lengkap untuk uji organoleptik. Ruangan pencuci mempunyai persyaratan terisolasi dan kedap suara sehingga dapat dihindarkan komunikasi antara penulis. Suhu ruangan sejuk atau 20-25 derajat Celcius dan mempunyai cahaya yang baik dan netral karena dapat mempengaruhi warna komoditas yang diuji. Persiapan contoh komoditas atau produk harus memperhatikan suhu. Disajikan pada suhu yang seragam, ukuran disajikan pada ukuran yang seragam, kode menggunakan 3 huruf atau angka secara acak, jumlah contoh tergantung pada jenis uji yang dilakukan. Faktor yang mempengaruhi pengujian organoleptik. Expectation error atau kesalahan ekspektasi karena penulis telah menerima informasi tentang pengujian. Convergent error atau penulis cenderung memberikan penilaian lebih baik atau buruk apabila didahului pemberian sampel yang lebih baik atau buruk. Stimulus error, penampakan sampel yang diseragam sehingga penulis ragu-ragu dalam memberikan penilaian. Logical error, penulis memberikan penilaian berdasarkan karakteristik tertentu menurut tulisannya. Kalau evaluasi sampel dilakukan terhadap lebih dari satu kali sehingga penulis memberikannya pesan umum dari suatu produk. Efek kontras, penulis cenderung memberi mutu rata-rata. Motivasi penulis yang penulis yang termotivasi untuk menguji secara benar akan memberikan hasil yang lebih baik. Motivasi dan sugesti, respon dari seorang penulis akan mempengaruhi penulis lainnya. Posisi bias, terjadi akibat kecilnya perbedaan antara sampel sehingga penulis cenderung memiliki sampel yang ditengas sebagai sampel paling berbeda. Baik, sekian dari